liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, li syafaati rasulillah wa bi barakati muallif hadzal kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasula rabbi ilma warzuqni. Ya mas, kalau yang hijau dua-dua. Ayo mas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi yang fasal alladzi yalzamu fihi niyyatul imamati. Utawi perkara kang wajib dalam perkara apa dadi imam. Arba'un iku ana papat. Al-jum'atu wal mu'adatu wal manzuratu jama'atan. Iku sholat Jumat dan mu'adah dan sholat kang dengan terakhir hamil jamaah wal mutaqaddimatu fil maqari dan sholat kang diinake dalam hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Waslun bab menerangkan alladzi yalzamu fihi niyatul imamah, bab yang menerangkan wajibnya di dalam sholat niyatul imamah, diniatkan menjadi imam. Arba'un itu ada 4. Jadi niat kalau sholat fardu, sholat maktubah yang 5 waktu, niat jadi imam itu adalah sunnah. Misalkan saya jadi imam usolli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Saya niat di dalam hati jadi imam kalau di sholat maktubah itu hukumnya sunnah. Namun di sini bab ini menerangkan wajibnya di dalam sholat itu diniatkan menjadi imam. Diniatkan menjadi imam. Itu ada 4, arba'un ada 4. Yang pertama al-jum'atu, sholat Jumat. Yang pertama adalah sholat Jumat. Jadi imamnya itu wajib di dalam hatinya niat jadi imam. Jadi imam sholat Jumat. Dan juga makmumnya juga harus apa? Harus niat juga jadi makmum. Jadi misalkan saya jadi imam di sholat Jumat,
saya itu harus niat sholat Jum'ah. Misalkan saya jadi imam, saya harus wajib di dalam hati menegaskan bahwa saya niat sholat Jum'ah imaman. Jadi harus jadi imam. Jadi kaidah umumnya itu tidak sah sholatnya seseorang apabila tidak diniatkan jadi imam bagi imamnya. Bagi makmumnya tidak sah sholat berjamaahnya seseorang itu kalau tidak diniatin jadi makmum. Itu kaidah umum. Dan juga tidak sah sholatnya seseorang karena rukunnya sholatnya itu, wajibnya sholatnya itu harus berjamaah. Tidak bisa sampean sholat Jum'ah sendirian di rumah atau sendirian di masjid karena sampean ketinggalan, nggak bisa jadi makmum masbuk misalkan, terus orang pada turun sampai naik, terus sampai niat usolli fardul jum'ati, nggak sah kalau sendirian. Jadi harus diniatin di dalam hati kalau kita jadi imam, harus diniatin, harus ditegaskan bahwa kita itu sebagai imam. Karena nggak sah sholat Jum'ah kalau tidak berjamaah. Harus berjamaah. Sholat Jum'ah itu harus berjamaah. Terus misalkan saya negaskan, saya sebagai imam katanya orang sebagai imam, tapi saya pengumuman, saya berdiri di depan ini, saya niatnya sholat sendirian loh, gak jadi imam, gak sah, gak sah, imamnya gak sah, makmumnya gak sah, karena sudah tahu imamnya niatnya tidak jadi imam, karena sudah kebiasaan misalkan. Terus yang kedua, al-mu'adatu, sholat mu'adah, sholat yang diulang. Mu'adah itu ulang, aidah itu ulangan. Jadi sholat yang diulang itu harus imamnya harus niat jadi imam. Ini di sholat berjamaah ya, bukan sholat sendirian. Nanti sampean karena sampean mengulang sholat terus sampean niat, kata bapak kalau mengulang sholat harus niatnya imaman, tapi sampean nggak ada makmumnya, gendeng juga sampean. Banyak ngaji ya. Hah? Ya ini kan belum diterangkan. Tenang, tak bikin penasaran. Sholat apa pak kan gitu ya. Tenang, masih mikir juga. Jadi misalkan kita pada umumnya sebagai imam itu harus faqih, harus paham. Makanya sampean nih generasi penerus perjuangan harus paham syarat sebagai imam,
harus paham, harus faqih. Al-imamu ayyakunu faqihan. Jadi sampean sebagai imam harus faqih dalam keimaman. Jadi sampean kalau nggak faqih dalam menjadi imam, nggak layak jadi imam. Tapi pada umumnya di masyarakat itu yang jadi imam syarat itu yang yang apa itu? Yang apa itu? Lancar itu, qori lah, yang terbaik lah dalam bacaan Al-Qur'annya misalkan. Jadi ada yang hafidh misalkan, sampai hafidh, saya hafidh apa? Surat Al-Ikhlas. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi yang bacanya yang terbaik itu salah satunya syarat jadi imam. Kalau saya yang penting bacaannya betul, udah sah jadi imam. Makanya saya tuh nggak bisa ngeliuk-ngeliuk, ngimami di mana saja, saya tuh pancet gitu aja. Sampean karena sudah ngaji babnya imam, bab niat jadi imam, sampean harus faqih. Tukang azan juga, muadzin sama. Al-muadzin ayyakunu faqihan, sama. Jadi sampean sebagai muadzin harus faqih, harus paham. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagus. Tapi kebanyakan waktu nyampe asyhadu an la ilaha illallah, syahadat gimana? Asyhadu an la ilaha illallah, kan gitu. Nanti yang kedua ditambahi biasanya. Kadang kalau nggak disambung nggak usah. Asyhadu an itu kadang nggak jelas, atau syahadatnya juga nggak jelas yang awal. Asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha, lanya agak panjang, dua harokatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, harus jelas. Asyhadu anna Muhammad, itu harus jelas. Asyhadu anna Muhammadar, tasdid mim harus jelas. Hayya 'alas shalah, itu tak marbuta, kalau di akhir jadi ha, jelas. La, jelas. Seterusnya hayya 'alal falah, ha harus tipis. Hayya 'alal falah, ha gitu kan, harus jelas. Itu ya, sebagai muadzin harus faqih. Terus subuh nggak sama, adzan subuh sama adzan yang lain nggak sama, kadang hilang. Sholatu khairun minan naum, nggak ada. Masuk Allahu Akbar ya, ditambahin sholatu khairun minan naum. Apa sih kalau di bulan puasa Ramadan kemarin, loh ini kan sudah adzan gitu kan, apa bedanya adzan duhur sama adzan maghrib kan gitu kan ya? Kan sama, kan boleh buka gitu. Karena adzannya sama terus puasa setengah hari. Yang kedua al-mu'adatu, salat yang diulang.
di zamannya Kanjeng Nabi itu Masjid Nabawi itu nggak seperti sekarang, masih terbuka, cuma ada tiang-tiang, nggak sebagus sekarang. Sekarang tertutup, dingin, ber-AC sekarang. Kalau dulu masih beralaskan pasir. Kalau sampean ke Sumenep, pernah ke Sumenep? Kalau tidur itu tidur di pasir, tapi pasirnya pasir pilihan halus. Jadi kalau tidur di situ itu anget pasirnya itu. Jadi kalau di Madura itu tidurnya hanya pakai sarung kadang, tapi pakai sempak ya kalau tidurnya, karena di tempat umum. Kalau di kamar nggak masalah. Jadi debunya itu, pasirnya itu nggak nempel, pilihan udah. Jadi di zamannya Kanjeng Nabi tatkala Kanjeng Nabi setelah sholat itu Kanjeng Nabi posisi itu ya kayak saya nih. Ini Kanjeng Nabi itu posisinya itu menghadap ke utara. Jadi kiblat di sebelah kiri, makmumnya di sebelah kanannya. Disunahkan kalau habis sholat imam menghadap makmum, menghadap jamaah, atau minimal separuh bahu kiri menghadap kiblat, bahu kanan menghadap makmum, jadi menghadap utara gini. Ila ya Rabbi anta maulana, subhanallah. Tatkala zikir, ngajarkan zikir Kanjeng Nabi. Karena waktu itu makmumnya baru mu'alaf semua. Nah, nggak fakih masih ngajarkan. Zikirnya jahar Kanjeng Nabi. Zikirnya dikeraskan. Tatkala Kanjeng Nabi zikir dikeraskan, ada seseorang datang, dia ketinggalan sholat berjamaah. Ketinggalan sholat berjamaah, terus Kanjeng Nabi menawarkan ke sahabat, man saya tasaddaq bihadar rajuli fal yusalli ma'ahu. Siapa-siapa yang bersedia bersedekah bihadar rajuli, dengan ini laki-laki, fal yusalli ma'ahu, maka sholatlah bersamanya. Jadi misalkan sampean sudah sholat zuhur berjamaah, terus ada temannya baru datang gak kebagian makmum masbuk, dia datang udah sholat, udah zikir misalkan yang lain, terus dia datang, terus misalkan dia sendirian, sampean kalau mau bersedekah jadilah imamnya, jangan sholat sendirian, tak imamin, nah, gitu kan. Kalau duhur kan nggak ada suaranya, itu cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Assalamualaikum, kan gitu toh ya. Kalau salah, nah itu maksudnya al-mu'adatu, maksudnya itu. Jadi tatkala sampean niat menjadi imam bagi temannya itu, padahal sampean sudah sholat duhur, tapi karena sampean mengulang sholat duhur demi bersedekah terhadap temannya atau jemaah lain yang baru datang, yang ketinggalan makmum masbuk, itu sampean diniatkan di dalam hati menjadi imam, diniatkan, ditegaskan di dalam hati menjadi imam. Maksudnya al-mu'adatu, sholat yang diulang
Dan sampean kebagian jadi imam, niatnya waktu sholat duhur tadi sampean harus tegaskan di dalam hati bahwa sampean imamat lillahi ta'ala. Itu maksudnya ya. Paham ya? Itu yang kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, tatkala itu sholat asar. Sholat asar, tatkala Kanjeng Nabi sudah sholat, dapat berapa rakaat, datanglah dua pemuda duduk di pinggir masjid, kan kelihatan belum ada bangunannya, duduk di teras masjid. Kalau di sini kan ada orang duduknya kelihatan. Oh, siapa ini? Oh, temannya Oki ini. Oh, nggak sholat dia. Oh, Kristen mungkin. Terus sampai selesai Kanjeng Nabi, sampai selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, dipanggil sama Kanjeng Nabi. Pemuda, tangan sini. Ya Rasulullah, kok nggak ikut sholat berjamaah tadi? Karena polosnya umatnya Kanjeng Nabi saat itu. Jawab sahabat tadi itu, qad shallaina fi rihalina. Aku sudah sholat ya Rasulullah di rumah tadi gitu. Oh, terus kata Kanjeng Nabi, seandainya kamu tadi walaupun sudah sholat terus sampean itu ikut berjamaah, sampean dapat dua pahala sholat berjamaah. Jadi besok sampean juga tatkala sudah berkeluarga, misalkan sampean jadi imam atau jadi makmum berjamaah di masjid, pulangnya mendapati sang istri belum sholat, diajak sholat berjamaah, sampean yang jadi imam. Itu al-mu'ahadat. Jadi imam, sampean sudah sholat maghrib misalkan di masjid, terus pulang, udah sholat? Belum. Ayo tak imamin. Kan mulai dulu sampai kan cari imam kan gitu kan. Setelah jadi imamnya nggak diapa-apain gitu kan ya. Paham ya? Itu namanya al-mu'adat. Yaitu kaidah yang membolehkan kita untuk mengulang sholat itu hanya di Imam Syafi'i. Di imam yang lain nggak ada. Al-mu'adat itu nggak ada. Meskipun tulisannya sholat asar masih bisa. Meskipun tulisannya sholat asar, kan pernah dong di bab sebelumnya beberapa hal yang sholat yang nggak diperbolehkan. Nah, kalau setelah sholat asar kan sebenarnya nggak boleh sholat lagi. Sholat sunnah yang nggak boleh sholat lagi itu sholat sunnah, bukan sholat fardu. Udah jelas ada di YouTube, sampai ulangi lagi, nanti nggak di subscribe sama sampean, kalah sama yang tiga ini, langsung subscribe. Niatkan untuk dakwah, siapa tahu jadi wasilah ya. Sholat sunnah. Kalau sholat fardu, mau jam 5 mau maghrib apa-apa. Yang penting masih masuk waktu sholat asar. Oke. Terus yang ketiga, al-manduratu jama'atan. Sholat karena sampai nazar. Sholat karena sampai nazar. Misalkan sampai gini, aku nanti kalau sudah fasih baca juz ammah, sudah hafal
juz amma aku tak ngimami selama 1 minggu. Aku bersedia jadi imam selama 1 minggu di masjidnya antum. Jadi biasanya sholat duhur, sholat duhur ngapain nafal itu sama Allah, sholat maghrib misalkan, niat jadi imamnya itu sunnah biasanya, karena sampean nazar akhirnya niatnya itu jadi wajib dibaca di dalam hati, ditegaskan bahwa sudah jadi imam, ditegaskan. Sebetulnya enggak masalah, sholli misalkan muqaddimah sebelum sampean berniat, sholli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, boleh saja. Tapi disunahkan kalau sampean jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau sampean jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Tapi kalau sampean nazar jadi imam, ayo mas, sampean belajar jadi imam nanti pak, setelah saya sudah hafidh apa? Al-Ikhlas. Anas mah Anas. Al-Kafirun boleh. Nanti saya selama seminggu saya tak ngimami pak maghrib. Oh iya. Nah, karena sampai nazar untuk menjadi imam harus ditegaskan di dalam hati. Kalau sampai jadi imam, kalau sampai nggak tegaskan, dianggap sunnah, batal, nggak sah sholatnya. Makmumnya karena nggak tahu, sah saja makmumnya. Sampean nggak dapat sholat berjamaahnya, nggak sah sholatnya. Yang keempat, al-mutaqaddimatu fil matar. Jadi sholat jamak takdim karena ada udzur hujan. Karena udzur hujan, maksudnya gimana? Kita berjamaah ke masjid, masjidnya kurang lebih 1 kilo dan hanya bisa ditempuh oleh berjalan kaki. Setelah sampai nyampe sana duhur, sampai jadi imam. Habis assalamualaikum, hujan lebat datang, berespons. Wah, ini sepertinya kalau dilihat dari awannya yang petang deg-deg ini, kayaknya hujan lebat ini sampai semalaman ini nanti. Gimana kalau sholat asarnya kita jamak takdim? Sepakat dengan jemaah karena ada udzur hujan lebat. Jadi sampean sebagai imam atau siapapun yang jadi imam saat itu harus ditegaskan di dalam hatinya sebagai imam. Sholat jamaah itu, jamaah takdimnya itu harus ditegaskan seperti itu karena ada faktor udzur hujan lebat. Paham ya? Gampang kan ya? Gampang kalau udah diterangkan, gampang. Maksudnya apa ini? Yang pertama yang harus ditegaskan niat sebagai imam tatkala kita menjadi imam sholat Jum'ah harus sampai tegaskan. Ya, karena sampai sudah ngaji, saya doakan besok suatu saat sampai di masyarakat bisa bermanfaat, bisa membawa barokah bagi masyarakat sekitar dan bisa menjadi khotib dan imam sholat Jumat. Harus keren ya. Statusnya hijrah. Hijrah kemana? Hijrah cuma pakaiannya saja. Hijrah itu apa? Minal maksiati ila min ta'atillah, ila ta'atillah. Hijrah itu adalah dari kemaksiatan, perilaku kita yang bermaksiat, hati kita yang bermaksiat, tempat kita yang bermaksiat. Hijrah
menuju ke tempat atau ke hal kelakuan yang taat kepada Allah. Itu namanya hijrah. Bukan dilambangkan dari pakaiannya hijrah itu. Sampean karena hijrah terus pakaian gamis terus sampean. Paham ya? Yang pertama adalah niat menjadi imam sholat Jumat tatkala sampean kebagian imam. Kalau sampean kebagian makmum ya jangan niat imam. Yang kedua, sholat mu'adah tuh sholat yang diulang, disunahkan, nggak masalah, dibolehkan atau disunahkan. Sholat apa Pak? Boleh. Sholat tarawih boleh. Ada Syekh Salim itu, orang Yaman itu ya seperti itu. Umurnya sudah sepuh, udah 80 atau 90 gitu. Terus ke masjidnya itu pakai kursi roda. Sholat tarawihnya di 3 masjid. Dan tarawihnya 20 rakaat. Itu Syekh Salim itu. Karena kalau di sana, kalau di bulan suci Ramadan dimaksimalkan waktu itu. Waktu itu dimaksimalkan. Dan antar masjid janjian. Nanti aku tarawihnya jam 7 kalau di waktu di sini. Habis sholat isya aku langsung tarawih. Oke. Aku nanti jam 8-nya. Habis sholat isya aku sama jamaah, atau sholat isyanya aku undurkan jam 8. Oke. Yang satunya aku jam 9. Karena disesuaikan dengan budaya atau budaya di masyarakat itu. Misalkan masyarakat itu pekerja semua, pekerja kebanyakan karyawan rokok misalkan, dan lembur misalkan, pulangnya shift siang, pulangnya habis isya misalkan, itu disesuaikan. Sampai boleh tiru, boleh, dibolehkan untuk berjamaah, dibolehkan. Untuk mengulang-ulang sholat boleh. Jadi misalkan di Masjid Agung Rasulullah jam 6:30 isya plus tarawihnya, nanti di Masjid Mujahidin isyanya jam 8 dan tarawihnya nanti di Masjid Nurul Iman jam 9. Dan sampean pindah-pindah boleh, pindah-pindah boleh. Jangan pindah masjid karena ngejar rokaatnya yang sedikit dan cepat. Allah karim, kita kan masih belum tahu nikmatnya sholat, itu belum tahu nikmatnya ibadah, itu masih belum tahu, masih mencari jati diri sampean. Sana itu sholatnya cuma 8 rakaat, cepet lagi. Wah, sana ada 20 rakaat tapi 7 menit. Tapi kan punya dasar masing-masing. Kita nggak boleh menyalahkan. Yang apa yang kita pelajari, kita yakini, kita praktekkan ya. Gak usah kita ngurusin orang lain. Belum tentu sholat kita benar. Sholat kita aja belum benar kok malah menghakimi orang lain. Ngajinya Safinatun Najah belum tamat sudah menyalahkan orang lain. Misalkan di kasus umumnya, di Imam Syafi'i baca suratul Fatihah itu bismillahnya harus jahar atau memang bagian dari suratul Fatihah. Tapi di imam lain suratul Fatihah bismillahnya itu bukan
tidak termasuk di suratul Fatihah. Ada yang seperti itu. Sampai kalau ke Mekah Madinah besok, semoga sampai dimampukan sama Allah ya, haji ataupun umrah. Sana kadang nggak pakai bismillah, nggak sir, kadang sir, ada juga nggak sir langsung alhamdulillahi rabbil alamin misalnya. Kalau kita cuma ngajinya Imam Syafi'i saja, karena di Imam Syafi'i bismillah itu bagian dari suratul Fatihah, sedangkan suratul Fatihah di rukun sholat termasuk rukun apa? Rukun apa? Qauli, harus dibaca, harus diucapkan. Kalau tidak jangkep bismillahnya nggak dibaca, langsung alhamdulillah, berarti nggak sah, berarti batal. Kalau sampean ngajinya cuma Syafi'i tok, belum tamat lagi, cuma Syafi'i tok belum tamat lagi, terus sampean umroh di sana yang kedengaran langsung alhamdulillah, waduh nggak sah ini imam ini. Enggak ya, harus paham dulu. Enggak boleh kita menyalahkan enggak boleh. Setelah kita paham baru kita praktekkan. Jadi kalau sampai enggak paham enggak masalah, nanti belajar dulu ya, proses. Semoga pengajian subuh ini mengangkat derajat kita di sisi Allah dan mengangkat derajat orang tua kita di sisi Allah, dan semoga ilmu yang kita kaji pagi ini bermanfaat di dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.